Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aina Masuroh, NIM 87, dan rekan saya Alfia Eka Rahmawati, NIM 89, dan Arista Ramadhani, NIM 95. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep, prinsip, dan prosedur evaluasi media dan sumber belajar pada anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep evaluasi media dan sumber belajar pada anak usia dini. Evaluasi itu memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, dengan evaluasi kita itu dapat melihat efisiensi dari program yang telah atau yang akan kita lakukan. Konsep evaluasi itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan evaluasi media dan sumber belajar pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, cara mengatasi evaluasi dari sumber media dan belajar. Kemudian yang ketiga adalah kriteria evaluasi media pembelajaran. Selanjutnya yaitu saya, Alfia Eka Rahmawati, akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi media dan sumber belajar anak usia dini. Di antaranya yaitu yang pertama, komprehensif. Komprehensif ini tuh prinsip yang membawa dampak kepada instrumen evaluasi pembelajaran serta laporan yang sudah tersusun secara teratur dan logis. Kemudian tuh yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas ini tuh hasil evaluasi tidak banyak dipengaruhi oleh waktu. Kemudian validitas. Validitas ini yaitu kebenaran bisa dilihat dari kisi-kisi instrumen yang telah dirancang oleh guru, yang mencakup keseluruhan yang akan dinilai dan sudah tepat untuk diukur. Kemudian ada objektif. Objektif ini yaitu hasil evaluasi haruslah sesuai dengan apa yang direncanakan di awal dengan bahan evaluasinya. Kemudian continue atau berkesinambungan. Evaluasi harus berkesinambungan dan memerlukan banyak waktu untuk memperoleh hasil yang akurat dan sehingga mendapatkan keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu bermakna. Maksud dari bermakna ini yaitu evaluasi harus mempunyai arah tujuan yang tepat, sehingga nanti tujuan dari hasil evaluasi ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi dari seorang guru. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang prosedur evaluasi media dan sumber belajar anak usia dini. Jadi suatu prosedur atau suatu tahap evaluasi media ini berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi media yang telah dibuat. Nah, dengan adanya evaluasi ini diharapkan hasil media yang dibuat terjamin keandalannya. Prosedur atau tahap evaluasi media yang dapat ditempuh terdiri dari evaluasi 1-1 atau one to one, yang kedua evaluasi kelompok kecil atau small group evaluasi, dan yang ketiga yaitu evaluasi lapangan atau yang disebut field evaluation. Nah, yang pertama yaitu ada evaluasi 1-1 atau one to one. Evaluasi media tahap 1-1 atau yang disebut dengan istilah one-to-one evaluasi dilaksanakan dengan memilih 2 siswa atau lebih yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat. Nah, dengan cara menyajikan media tersebut kepada mereka secara individual, prosedur pelaksanaan evaluasi media tahap 1-1 ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menjelaskan kepada siswa jika kita sedang merancang suatu media baru dan ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap media yang dibuat. Yang kedua yaitu ada menyampaikan kepada mereka bahwa apabila mereka nanti berbuat salah, hal tersebut bukanlah karena kekurangan mereka, tetapi karena kekurang sempurnaan media tersebut, sehingga perlu diperbaiki kembali. Yang ketiga yaitu ada usaha agar mereka bersikap rileks dan bebas mengemukakan pendapat mereka tentang media tersebut.
Dan yang keempat yaitu ada memberikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap topik yang dimediakan tersebut. Nah, yang kelima yaitu sajikan media dan catatan beberapa lama waktu yang kita butuhkan atau dibutuhkan siswa untuk menyajikan atau mempelajari media tersebut. Dan catat juga bagaimana reaksi siswa dan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami mereka. Contohnya saja itu memberikan penjelasan, memberikan petunjuk-petunjuknya ataukah yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada memberikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut. Contoh tesnya itu seperti post test. Nah, selanjutnya ada analisis informasi yang terkumpul. Jumlah 2 orang kegiatan ini adalah jumlah minimal. Setelah selesai, kita bisa mencobakannya kepada ahli bidang studi atau contact expert. Mereka seringkali memberikan umpan balik yang bermanfaat atas dasar data atau informasi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya revisi dilakukan sebelum media dicobakan ke kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya yang kedua, di sini ada evaluasi kelompok kecil atau disebut dengan small group evaluasi. Nah, pada tahap ini media perlu dicobakan kepada 10 hingga 20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Jika media tersebut kita buat untuk siswa TK kelompok B, maka kita harus memilih 10 hingga 20 orang siswa dari TK kelompok B. Nah, mengapa hal tersebut harus terjadi? Karena jika kurang dari 10 data yang kita peroleh, kurang dapat menggambarkan tentang populasi target. Nah, sebaliknya jika kita melebihi dari 20 data atau informasi yang kita peroleh, itu dapat melebihi yang kita perlukan, akan kurang bermanfaat untuk dianalisis dalam evaluasi kelompok kecil. Nah, siswa yang kita pilih hendaknya mencerminkan tentang karakteristik populasi. Nah, di sini ada beberapa prosedur yang perlu ditempuh. Di antaranya yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan bahwa media tersebut berada pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. Selanjutnya yang kedua, di sini kita dapat memberikan tes awal atau prates untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang dimediakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita dapat sajikan media atau minta kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. Keempat, kita dapat catat waktu yang diperlukan dan semua bentuk umpan balik langsung atau tidak langsung selama penyajian media tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu kita memberikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan bisa tercapainya. Tes tersebut bisa berupa post test. Yang selanjutnya ada bagikan atau berikan kuesioner dan minta siswa untuk mengisinya. Apabila mungkin adakan diskusi yang mendalam dengan beberapa siswa. Selanjutnya yaitu ada analisis data-data yang terkumpul atas dasar umpan balik semua ini media disempurnakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada evaluasi lapangan atau field evaluasi. Nah, evaluasi lapangan atau field evaluasi adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Usaha memperoleh situasi yang semirip mungkin dengan situasi sebenarnya. Nah, setelah melalui 2 tahap evaluasi di atas tadi, tentulah media yang kita buat sudah mendekati kesempurnaannya. Namun dengan itu masih harus dibuktikan lewat evaluasi lapangan ini. Nah, kebolehan media yang kita buat itu diuji. Nah, pilih sekitar 30 orang siswa dengan berbagai karakteristik seperti tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, dan kemajuan belajar dari anak-anak atau dari hal lainnya. Sesuai dengan karakteristik populasi sasaran yang sesuai dengan populasi sasaran.
Nah, ada beberapa prosedur pelaksanaannya. Yang pertama yaitu mula-mula pilih siswa yang benar-benar mewakili populasi target, kira-kira 30 orang siswa. Dan usahakan agar mereka benar-benar mewakili berbagai tingkat kemampuan dan keterampilan siswa yang ada. Dan tes kemampuan awal perlu dilakukan bila karakteristik siswa belum diketahui. Nah, atas dasar itu pilihlah siswa dahulu. Tetapi bila kita kenal benar siswa-siswa yang akan dipakai dalam uji coba, tak perlu melakukan tes itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada jelaskan kepada mereka maksud uji lapangan tersebut dan apa yang Anda harapkan pada akhir kegiatan tersebut. Pada umumnya siswa tidak terbiasa mengkritik bahan-bahan atau media yang diberikan karena mereka itu beranggapan sudah benar dan efektif. Maka usahakan mereka bersikap rileks dan berani untuk mengemukakan atau memberikan penilaian dan jauhkan sedapan mungkin perasaan bahwa uji coba ini menguji kemampuan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu berikan tes awal untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan mereka terhadap topik yang dimediakan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada sajikan media tersebut kepada mereka. Bentuk penyajiannya tentu sesuai dengan tujuan pembuatannya. Untuk prestasi kelompok besar, untuk kelompok kecil atau belajar mandiri. Nah, yang kelima yaitu ada catat semua respon yang muncul dari siswa selama sajian. Begitu juga waktu yang diperlukan. Selanjutnya ada berikan tes untuk mengukur seberapa jauh pencapaian hasil belajar siswa setelah menyaji media tersebut. Nah, hasil tes ini dibandingkan dengan hasil tes pertama dari situ akan menunjukkan seberapa efektif dan efisien media yang telah kita buat ini. Selanjutnya ada berikan kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap mereka terhadap media tersebut dan juga sajikan yang diterimanya. Nah, selanjutnya juga ada ringkas dan analisis data-data yang telah kita peroleh dengan kegiatan-kegiatan tadi, seperti kemampuan awal, skor tes awal dan tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan bagian-bagian yang sulit dan pengayaan yang diperlukan, kecepatan sajian dan hal yang lainnya. Nah, selanjutnya juga ada atas dasar itu media diperbaiki dan semakin disempurnakan. Nah, demikianlah 3 tahap evaluasi yang dapat dipastikan kebenaran, efektivitas, dan efisien media yang telah kita kembangkan. Dari materi hari ini ialah evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada perbedaan, kemudian bagaimana manfaat yang telah dikerjakan akan tersebut setelah dibandingkan dengan melalui evaluasi ini. Kemudian seorang guru tuh harus dapat mengetahui serta memahami konsep, prinsip, dan prosedur evaluasi media dan sumber belajar anak usia dini.